Nah, ini ya, tentang Alkitab. Nubuat tentang karya akhir zaman, karya yang Tuhan kan lakukan, dan tanda-tanda akhir zaman. Mereka makin semangat memuja Alkitab dan makin mendekati akhir zaman. Orang makin percaya pada nubuat, khususnya tentang akhir zaman. Iman buta terhadap Alkitab buat mereka tak cari karya Roh Kudus. Alkitab jadi penghalang orang terima karya baru Tuhan, membuat Tuhan susah menyebarkan karya barunya, karya barunya. Orang pikir hanya Alkitab yang datangkan. Oke, itu yang kita bisa lihat dari mereka ini di ini banyak sekali buat video dan sebagainya yang luar biasa. Nanti kita akan coba melihat sebenarnya siapakah mereka dan bagaimana pengajaran mereka. Oke ya, seperti saya tadi katakan bahwa ini adalah 7 kekudusan nama lain daripada sekte ini. Ya. Nah, mereka pakai lambang salib ya untuk kamuflase ajaran sesatnya seolah-olah mereka Kristen. Nah, lambang sekte ini adalah salib, bulan salib dan bintang. Ya. Kemudian, nah inti daripada ajaran sekte ini adalah dia mempercayai bahwa Tuhan Yesus datang kembali kedua kali dengan berinkarnasi kedua kali menjadi seorang wanita Cina yang bernama Xiang Xibin. Yang Xianbin. Nah, dia disebut dengan petir Deng, yang artinya yang adalah kepala nominal petir timur. Jadi dia seolah-olah Allah atau Tuhan Yesus yang sudah datang kedua kali di dunia ini dalam bentuk wanita. Nah, ajaran sesat ini Gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang juga dikenal sebagai Kilat Timur mengajarkan bahwa wanita Cina yang Xianbing adalah Kristus akhir zaman dan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sekte ini didirikan oleh seorang pria bernama Zhao Weishan antara tahun 1989 sampai 1991 di Tiongkok. Ya, di provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Nah, Zhao Weishan inilah yang mendaulat bahwa Yang Xianbin adalah sebagai inkarnasi kedua Tuhan, Kristus akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Nah, kemudian Zhao Weishan ini adalah salah satu orang penting dari sekte The Shouters yang dicap sebagai ajaran sesat dan sekte kelompok kriminal oleh pemerintah RRC. Jadi Zhao Weishan sebelum menunjuk Xianbing itu menjadi Tuhan, dia itu sudah sekte, kelompok sekte yang sesat. Nah, kemudian Zhao Weishan ini sudah punya istri sebelumnya. Tapi saat itu kurang lebih tahun 1982 Zhao Weishan melarikan diri dari pemerintah lalu ke provinsi Henan. Sementara istrinya ditahan dan dibebaskan kerja paksa selama 3 tahun. Ya, ini tentang Zhao Weishan. Nah, ketika di provinsi Henan itulah Zhao Weishan bertemu dengan Yang Xianbin. Lalu dia bilang, oh Yang Xianbin, engkau adalah Kristus perempuan, Tuhan yang Maha Kuasa, atau disebut dengan Kilat dari Timur. Nah, akhirnya mereka berdua menikah. Ya. Nah, jadi ada informasi dan sebagainya, perempuan yang menderita. Jadi Xiang Xiaobin ini perempuan yang menderita skizofrenia karena gagal dan tidak lulus ujian masuk perguruan tinggi. Skizofrenia ini semacam tidak bisa mengontrol dirinya, emosinya. Nah, kehidupannya yang berubah semakin baik setelah bertemu dengan Zhao Weishan
saat pelarian di Provinsi Henan. Nah, Salvation akhirnya rajin menemani dan membawa Yang Xianbing ini ke gereja. Setelah itu di gereja The Southern inilah Yang Xianbing diindoktrinasi dengan ajaran sesat. Dia mengklaim dirinya dipenuhi roh Tuhan, mendapat mimpi, penglihatan, diilhami untuk menulis kata-kata yang disebut firman Allah. Dan akhirnya Yang Xianbing ini menyebut dirinya Tuhan dan menamakan dirinya Tuhan yang Maha Kuasa, kilat dari timur. Nah, setelah melihat kondisi ini, lalu Salvation ini mengambil kesempatan dan menjadikan Yang Xianbing sebagai istri. Kemudian dia mengklaim dirinya sebagai imam besar dan istrinya Yang Xianbing adalah Kristus perempuan di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa, kilat dari timur. Nah, akhirnya disebut dengan Kristus ya perempuan ini, istrinya ini. Dan setiap hari mereka hanya menerima lembaran surat dari Tuhan yang. Jadi Yang Xianbing ini menulis puisi kata-kata yang dia pikirkan, kemudian itu dibuat lembaran-lembaran, lalu itu seolah-olah mereka menerima lembaran surat dari Tuhan yang Maha Kuasa yang menghibur dan menguatkan mereka di tengah penganiayaan Partai Komunis Tiongkok yang diklaim sebagai naga merah. Ya. Jadi setiap dia keluarkan firman dari kepalanya ini kemudian dituliskan, disebarkan ke seluruh Tiongkok untuk pengikut-pengikut mereka dan dianggap itu sebagai firman yang baru dari Tuhan. Nah, seperti ini mereka ya kumpul-kumpul kelompok lalu seolah-olah mendapat firman yang baru dari Tuhan. Padahal itu adalah kepalanya, isi daripada kepalanya si Yang Xianbing ini. Nah, lembaran-lembaran surat inilah yang kemudian dikumpulkan dan menjadi buku atau kitab. Firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Jadi ini bukan Alkitab loh. Ini kitab mereka sendiri akibat daripada kumpulan karya-karya dari Xianbing yang tadi yang dikumpulkan menjadi kitab. Dan itu disebut dengan firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia, itu Yang Xianbing, tetapi dia mewahyukan dirinya dengan kata-kata yang ditulis dan itu jadi Alkitabnya mereka. Nah, kemudian pada tahun 2000 Salvation dan Yang Xianbing pindah ke Amerika. Dari sana di kota New York, mereka saat ini mengawasi operasi daripada gereja Tuhan yang Maha Kuasa di Tiongkok dan mereka berkembang luar biasa sekali. Ya. Doktrin dan pengajaran mereka seperti apa? Jadi menurut mereka adalah zaman Perjanjian Lama ya, itu Allah dikenal dengan Yud-He-Vav-He, Yehova. Ya. Zaman Perjanjian Baru, kasih karunia, itu dikenal dengan Yesus. Dan pada zaman akhir, Tuhan itu inkarnasi lagi, lalu menjadi Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk apa? Untuk mempersiapkan zaman kerajaan nanti. Nah, bahkan mereka berpikir bahwa Yesus pun tidak tahu akan ada inkarnasi kedua ini. Sehingga tidak muncul di dalam Alkitab kita bahwa akan ada inkarnasi kedua Yesus di akhir zaman. Karena apa? Pada waktu itu Yesus pun tidak tahu. Jadi Yesus tidak tahu, Paulus tidak tahu, semua orang tidak tahu. Makanya Alkitab tidak menyebutkan tentang inkarnasi kedua ini. Nah, itu mereka katakan dalam ini ya, Alkitab mereka ini katakan begini. Yesus sendiri tidak tahu akan ada kedatangan kedua dalam wujud daging. Jadi Yesus yang di Perjanjian Baru itu akan datang sendiri ke dunia lagi, kedatangan yang kedua dalam wujud daging lagi. Dia sendiri tidak tahu, makanya tidak ada Alkitab menyebutkan hal itu. Nah, oleh karena itu tidak ada ahli eksposisi Alkitab ataupun nabi yang berani dengan jelas menubuatkan bahwa Tuhan akan kembali berinkarnasi pada akhir zaman, yaitu bahwa dia akan datang kembali menjadi manusia untuk melakukan bagian kedua dari pekerjaannya dalam daging. Ya. Kemudian, jadi tempat Tuhan menginjakan kaki dalam inkarnasinya yang kedua adalah tanpa ragu adalah tanah Sinim. Tepat di mana naga merah yang sangat besar bergelung. Ya. Nah,
mereka kasih kata tanah sinim karena di dalam Yesaya itu ada Yesaya 49 ayat 12 dikatakan, lihat ada orang yang datang dari jauh, dari utara, dari barat, dan dari tanah sinim, itu dari timur, yang disebut dengan negeri China. Nah, lalu dikatakan, jika engkau makan dan minum perjanjian lama dan perjanjian baru, maka engkau berada di luar aliran Roh Kudus. Sehingga maksudnya mereka gini, kalau engkau hanya pakai perjanjian lama dan perjanjian baru, engkau masih berada di luaran aliran Roh Kudus. Ada lagi aliran Roh Kudus yang terakhir yang saat ini dengan kitab mereka, itu yang membuat kita komplit. Kita ada di dalam aliran Roh Kudus. Ya. Nah, akhirnya apa? Tidak perlu lagi membaca Alkitab. Alkitab sudah usang, kuno, kedaluarsa. Cuma buku sejarah. Dan mereka punya firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Itu Alkitab mereka yang ada sekarang. Nah, mereka ingin menyingkirkan Alkitab dan mau mengalihkan dari Alkitab PLPB ke buku firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia yang mereka sebut Alkitab akhir zaman. Ya. Nah, kalaupun ada ayat-ayat Alkitab yang ditampilkan dengan gambaran Yesus dan cerita-cerita Alkitab, itu hanya untuk mengkamuflase atau menyamarkan dan strategi menarik minat orang Kristen. Ujung-ujungnya adalah mengajarkan bahwa Tuhan sudah datang berinkarnasi sebagai wanita di Tiongkok yang tugasnya adalah berfirman. Firman-Nya itu dicatat dalam buku, firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia, buku ini tadi. Inilah Alkitab akhir zaman. Alkitab PB, PL sudah usang, kuno, dan kedaluarsa. Dan mereka di dalam apa ininya ya, di dalam mereka punya link Facebook dan sebagainya itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ya. Jadi kita kalau tidak hati-hati dan tidak teliti untuk hal seperti ini bisa jadi malapetaka bagi kita gitu. Ya. Dan kalau kita lihat di internet, hati-hati di internet banyak sekali mereka punya postingan yang luar biasa. Saya coba ngajak kita untuk melihat sebentar ya. Kalau kita klik aja Gereja Tuhan Maha Kuasa di China seperti ini, ya, ini mereka punya link-link, kemudian ini semua ini ada, tuh, bayangkan ada Kristus yang tadi di sini ada gambar perempuan ini loh. Nah, pakai salib gitu loh, perempuan pakai salib. Ini banyak hal ini yang sesat-sesat ini. Ya. Dan akhirnya juga dibahas oleh banyak pendeta tentang ini supaya menjaga umat supaya tidak sembarangan gitu lah. Nah, tapi kalau di link mereka sendiri gini, kalau kita lihat di link mereka sendiri, ini banyak sekali mereka punya ini loh. Pengajaran-pengajaran seperti ini, gambar-gambar bagus. Dicetak di mana? Ya, ini film-film kesaksiannya mereka seperti ini. Dan ini lihat ya, banyak sekali hal-hal yang luar biasa mereka sudah buat seperti ini. Jadi gampang sekali mempengaruhi orang dengan teknologi seperti ini. Begini banyak film-film bagus-bagus, film pendek tentang Injil, tetapi semua membelotkan. Misalnya paduan suara, kalau kita bisa melihat mereka itu luar biasa teknologi. Gereja mereka. Kerajaan turun ke bumi. Percaya
salib juga ya. Oh ya, tetap mereka pakai seolah-olah melanjutkan dan mereka yang paling benar karena wahyu yang pertama itu PL dan PB itu masih kurang sehingga harus dilengkapi dengan wahyu yang terakhir ini.